Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Good morning everyone, salam. Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Tuhan melihat dan mengasihi kita. Bilang di kiri kanan seperti itu. Tuhan ada untuk apa? Melihat, memikirkan, dan mengasihi kita. Dia ada untuk melakukan 3 bagian ini. Bagaimana Tuhan memandang kita? Ini penting yang nantinya akan membuat iman kita kuat. Ini adalah kunci besar yang untuk memposisikan diri kita agar mempercayai Tuhan dalam segala permasalahan hidup kita. How God sees us, how God think of us, and how God love us. Kalau kita mengerti prinsip ini, Tuhan berpikir, melihat, berpikir, mengasihi kita. Ini akan menolong untuk iman kita kuat menghadapi persoalan, permasalahan, dan berbagai macam situasi, keadaan, kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan, menggoyahkan mungkin, tapi kita tetap bisa bernyanyi seperti tadi. Walaupun gunung-gunung apa? Beranjak. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan masih tetap mengasihi kita. Sangat penting untuk kita ketahui hal ini. Kenapa? Dengan kita mengetahui bagaimana Tuhan memandang kita, memikirkan kita, mengasihi kita, kita tahu bahwa itu bukan sekedar biasa retorika, tapi itu adalah keinginan Tuhan. The heart, ya, the beat the heart of God. Jadi jantung Tuhan itu berdetak, berdetik bunyinya. Aku mengasihi engkau, aku memikirkan engkau, aku melihat engkau. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang kita tidak yakin dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita, dia memikirkan tentang kita. Bagaimana kita bisa menyerahkan kepada seseorang hidup kita, kepada dia yang kita ragu. Oleh karena itu, bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memandang kita, memikirkan kita, mengasihi kita, ini sangat penting agar kita memiliki kemampuan percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita menggenapi setiap janji-janji yang Dia berikan kepada kita, yang catatan bawahnya itu janji Tuhan sering tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi Abraham dan Sarah karena mereka tunggu sudah melewati hukum kesehatan, hukum kedokteran, kandungan sudah berkata sudah selesai. Karena tidak lagi menstruasi bagi Sarah, Abraham sudah tua. Tapi nggak masuk akal bagi manusia, tapi bagi Tuhan, Tuhan tetap tepati janjinya. Itulah sebabnya Mazmur berkata begini, 147 ayat 11, Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, yang menaruh pengharapan mereka pada kasih setianya. God is pleasing. God is pleasing. Tuhan sangat disenangkan kalau orang menaruh harap kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menaruh harap kepada Tuhan yang kita tidak percayai Dia melihat kita, memikirkan kita, mengasihi kita? Memiliki cara pandang Bapa surgawi kita dengan cara yang buruk, yang salah, ini yang ditebarkan oleh setan. Setan telah membuat banyak orang percaya bahwa sakit, penyakit, kemiskinan, kemelaratan, kekurangan, dan jenis-jenis seperti itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada mereka agar mereka bisa lebih baik. Oh, Tuhan kasih saya miskin supaya saya rendah hati. Bukankah orang yang miskin juga bisa sombong? Mungkin sombongnya melebihi orang yang punya segala. Oh, Tuhan mengizinkan saya mendapatkan penyakit ini supaya saya tahu tobat. Saudara kasih, masa begitu Bapa yang baik? Tuhan izinkan kemiskinan ini, utang piutang ini, hidup yang terpuruk ini supaya saya sadar. Umat Tuhan,
Kita melihat bahwa buah dari penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit berbagai macam penyakit, itu buahnya apa? Buahnya adalah membayar rumah sakit yang mahal. Kalau kita tidak pakai BPJS, dan ada penyakit-penyakit tertentu yang BPJS berkata, nggak bisa. Saya kunjungi rumah sakit, saya berobat tangan saya, dia bilang, Pak jangan ulang-ulang datang sini, Pak BPJS 2 kali cukup. Dan di sini kasih saya berobat di rumah. Dikasih alat-alat saya. Saudara nggak sih lihat, ada penyakit itu hanya luka sedikit aja. Datang dari jantung, datang dari paru-paru, datang dari ginjal sebelah rusak. Tidak ada masuk daftar BPJS. Lalu kita bilang, ini adalah rencana Tuhan bagi saya. Supaya saya tahu tobat. Saudara no, Tuhan mau tobatkan kita dengan cara lain. Saudara karena Tuhan punya banyak akal untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak pakai senjata setan untuk memusnahkan kita. Penyakit, kemiskinan, kemeratan, kebingungan, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah, jatuh bangun, linglung, saudara kasih tidak tahu tujuan hidup. Itu adalah buatan setan yang membuat manusia tidak menikmati Tuhan sama sekali. Dan Tuhan tidak pakai cara itu. Tuhan punya cara lain. Kalau sampai Tuhan izinkan penyakit terjadi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Atau kekurangan dan sebagainya. Sesuatu yang Tuhan pakai, Tuhan menyelesaikannya. Dan pada akhirnya kita lihat kemiskinan membawa orang kepada hidup, keterpurukan, penyakit membawa orang pada akhirnya dikuburkan. Bukankah itu tidak baik? Orang belum saatnya mesti selesai hidupnya, tapi karena penyakit dan segala macam ludas hilang. Mengapa seorang bapa yang penuh kasih, yang begitu indah, luar biasa perhatian kepada anaknya, dan dia memberikan roh yang jahat untuk menjadikan kita sesuatu yang baik? Enggak mungkin. Gambaran yang buruk ini seringkali membuat orang berpikir bahwa Tuhan seperti itu. Karena mereka melihat kondisi-kondisi ini. Itu karena kurang pengetahuan untuk mengenal bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan memikirkan mereka. Bagaimana Tuhan bisa menikmati kehidupan mereka. Umat Tuhan, jangan karena Tuhan tidak menjawab doa kita tertentu. Kita doa tiba-tiba orang itu sakit, bahkan meninggal. Lalu kita bilang, Tuhan ini enggak betul. Jangan karena Tuhan mungkin tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Lalu kita berkata, Tuhan ini tidak baik. Dalam hal ini baik, tapi dalam hal ini kurang baik. Karena Yesus pernah berkata, ketika orang itu dibebaskan, dia bilang, pulang dan jangan berbuat lagi supaya jangan terjadi padamu apa? Yang terpuruk. Ada seseorang yang disembuhkan dari paru-paru yang rusak sebelah. Mengalami mujizat tanda air. Begitu selesai, dia pulang, dia mulai lagi kepada hidup yang lama. Minuman keras, diminum lagi. Dan akhirnya dia mati di dalam paru-paru yang rusak. Padahal dia pernah mengalami kuasa kesembuhan. Berarti dia tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Nah itu bukan kehendak Tuhan. Dan seringkali saudara kasih, orang hanya menilai Tuhan tidak menjawab karena dia mungkin tidak menyenangkan atau kita tidak menyenangkan. Umat Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di bumi ini yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Tidak semua saudara, ada yang iblis berkuasa untuk melakukan hal terpuruk. Kemiskinan, kemeratan, kekurangan, hidup yang di bawah standar kesejahteraan itu bukan rencana Tuhan. Tidak berarti bahwa sesuatu terjadi lalu semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Kalau itu terjadi saudara kasih, orang yang langgar jalan tabrak, oh itu kehendak Tuhan. Dia lihat oto dari sana, dia langgar jalan, itu kehendak Tuhan. No, saudara kasih. Pernikahan yang hancur, perusahaan atau yang gagal atau usaha-usaha yang bangkrut dan lain-lain sebagainya. Orang terbunuh dengan cara yang tidak layaknya, saudara kasih. Ada bagian-bagian tertentu. Memang ada yang dibunuh karena dibakar oleh Injil dan sebagainya, seperti Thomas. Tapi ada orang yang mati konyol, saudara kasih, karena dia tidak mengerti. Jadi pemikiran ini, saudara kasih, kita mesti menyesuaikan dengan mengenal cara-cara Tuhan, bagaimana dia melihat kita, memikirkan kita, mengasihi kita. Alkitab memberitahukan kepada kita
bahwa kita berdoa. Matius berkata begini, Matius 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, berarti di bumi ini bukan saja ada sebelumnya, tidak ada kehendak Tuhan. Lalu Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi sebelumnya belum ada kehendak Tuhan. Yang ada adalah kejatuhan manusia yang menyebabkan bumi menjadi rusak. Akibatnya ada kelaparan, pembunuhan, peperangan. Tapi Yesus datang, dia restorasikan kembali dengan mengajarkan kita mulai dengan berdoa supaya kerajaan Allah datang. Ya. Jadi hal-hal ini umat Tuhan akan menolong kita. Jadi apa yang terjadi di surga? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada keberkatan, ada kemakmuran hidup, ada sukacita dan sebagainya. Nah, kita berdoa supaya semua yang ada di surga itu datang ke bumi. Pertama melalui doa, dan yang kedua melalui karya-karya kita, pekerjaan-pekerjaan kita, skill-skill yang Tuhan berikan kepada kita, agar menghadirkan surga di bumi. Ini sangat penting. Apakah penyakit, kemiskinan, kemeratan itu ada di surga? Enggak ada. Lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa keterpurukan, kemiskinan, kemeratan, kekurangan, dan keterpurukan hidup itu adalah kehendak Tuhan? Sementara itu tidak ada di surga. Dan dia minta supaya yang di surga terjadi di bumi. Jadi salah satu kunci terbesar iman yang teguh adalah bagaimana kita menanamkan dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam roh kita, bahwa Tuhan benar-benar memikirkan, peduli kepada saya, dan mengasihi saya. Kita mesti tanamkan. Coba taruh di dada, katakan, Tuhan Engkau sangat mengasihi saya. Katakan demikian. Lord, you so love me. Haleluya. Kita mesti taruh di dalam hati kita. Seyakin-yakinnya kita seperti tanggal lahir kita tidak mau diubahkan. Kecuali kita lupa tanggal lahir kita. Tapi begitu kita tahu tanggal lahir kita, apapun terjadi kita yakin itulah tanggal kalian. Demikian kita mempercayai Tuhan. Dan yang kedua sekarang, menyadari bagaimana perasaan Tuhan sebenarnya terhadap kita. Bagaimana dia memandang kita. Seperti kita lihat di cermin, kita memandang. Kita memandang cermin dan kita berkata, kumisnya terlalu tebal. Rambutnya terlalu tergulung-gulung, rambutnya terlalu tipis. Mungkin kita sering lakukan itu. Tapi yang perlu kita lebih sering lagi, bagaimana kita merenungkan Tuhan melihat kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan, how God sees us. Ini penting. Tuhan memikirkan kita itu sepanjang waktu. Jangan khawatir, Tuhan pikirkan kita berapa lama? Every moment, every hour, every second, God is thinking of us. Dari Mazmur 139 ayat 17 dikatakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Wow. Anda bisa bayangkan, umat Tuhan bisa bayangkan, pikiran Tuhan itu lebih banyak dari pasir, lebih banyak dari pasir. Nah, pasir ini ada di mana-mana, saudara yang kasih. Kita bisa bayangkan, saudara yang kasih. Berarti Tuhan sangat royal. Bahkan saya bisa ekstrim, Tuhan kepikiran kita, saudara yang kasih. Tuhan pikirkan tentang kita, saudara yang kasih. Ya. Bahkan saya bisa pakai katanya, Tuhan menjadikan kita ini bahan pemikiran. Jadi tiap hari itu Tuhan bangun, Tuhan tidak pernah tidur. Dia bilang Tuhan bangun, Tuhan tidak pernah tidur. Dikata dia selalu ada, dia selalu memikirkan tentang, kan seperti pasir di laut. Di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi apa? Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bayangkan. Berarti tidak ada kalkulator yang cukup untuk menghitung kebaikan Tuhan. Tiap kali kita coba klik, pada akhirnya kacau kata-kata atau hitungan itu karena tidak computable, tidak mampu menghitung. Roma 5 ayat yang ke-8.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kita bayangkan saudara kasih. Ini kita belum tahu firman, kita masih dalam kegelapan dosa, keterpurukan hidup yang tidak sama sekali berkenan pada Tuhan. Justru Tuhan mengasihi kita. Oh, luar biasa. Ya. Tuhan tidak hanya ingin merekrut hamba-hamba, saudara kasih, namun memanggil kita sebagai anak, dan demikian kita menjadi apa? Ahli waris. Kasih tahu di kanan atau kiri, kamu ahli warisnya Tuhan. Haleluya. Bilang kepada saya, yes, we are the heirs of God. Kita ini ahli waris. Kita bukan sekedar hamba. Oke, dalam melayani Tuhan kita sebagai hamba, mentaati apa yang Tuhan mau. Tapi dalam kehidupan kita berrelasi dengan Tuhan untuk menikmati kehidupan, we are the son. Kita putra-putrinya Tuhan. Haleluya. Dia melihat itu. 1 Yohanes 3 ayat 1, ada banyak ayat kita baca. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Nah, dunia tidak tahu bahwa kita ini anak Allah, tapi Tuhan tahu kita adalah anak Allah. Bahkan Tuhan berkata seorang ibu sampai melupakan anaknya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sampai kalau ada ibu melupakan anak, itu dahsyat tapi tidak ajaib. Nah, Alkitab bilang, bisa terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tahu kita ini anak-anak. Wow, memang kita ini anak-anak. Bukan kelihatannya anak Allah. Kita ini anak Allah. Bukan rupanya, kita memang anak Allah, saudara. Galatia 4, 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka kamu, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tuhan ingin memiliki hubungan ayah anak yang penuh kasih dan tulus dengan dia. Alkitab mengajarkan demikian. Kita ini bukan sekedar hamba, tapi kita adalah the heirs, pewaris-pewaris. Umat Tuhan, hubungan ini yang Tuhan mau. Relasi seperti ini. The relationship between father-son, father-daughters, ya, bapak dan anak. Bagaimana bapak anak mereka berkomunikasi, mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka mendapatkan kepercayaan. Dan seringkali orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan ayahnya, dengan papanya, itu menyebabkan papanya di rumah maksudnya, itu menyebabkan saudara kekasih, dia cenderung memandang hubungan dia dengan Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ya, itu yang seringkali saya selalu kasih tahu. Ingatkan kepada jemaat. Saya punya anak di rumah, Ferdi, saya kasih tahu kepada dia, Ferdi, kamu tuh saya punya anak, lu jangan bikin diri kayak orang yang bukan ini. Ya. Nah, Ferdi itu Pak Habel yang serahkan puluhan tahun yang lalu kepada kita, saudara. Nah, saudara, saya selalu ingatkan kepada dia. Sehingga dia punya mental, Bapak minta doa dong, minta doa berapa? Karena itu minta sana, minta sini, oh, minta 1 tahun 4 aja, jangan 2 tahun. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu Bapa dan anak. Kalau hamba dengan Tuhan, kita nih sulit, saudara kasih. Dia mau kita Bapa dengan anak. Umat Tuhan, ini penting karena kalau kita tidak menaruh ini, saudara kasih, ada masanya kita menjadikan Tuhan itu sebagai penguasa yang mungkin punya tuntutan yang banyak, yang kita tidak mampu memenuhinya. Sehingga kita juga tidak mampu untuk mempercayai kalau Tuhan itu baik dengan kita. Umat Tuhan, Bapa Surgawi sangat mengasihi kita. Dia penuh perhatian dengan kita. Dia mengerti keadaan kita. Ini harus kita yakini di dalam hati kita. Bapa Surgawi, Bapa yang paling penuh kasih dan perhatian yang dapat dialami. Dan kita dapat mengandalkan kepeduliannya.
kita dapat meminta, mengakses kepeduliannya kepada kita. Jangan ragu, haleluya. Jangan ragu untuk mempercayai dan mengharapkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, Bapa di surga mengasihi kita dan ingin memberikan hal-hal yang baik bagi kita. Ada yang bisa katakan amin? Ini yang baik. Di dalam Matius, Yesus ungkapkan begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jawab saya, ada. Ayat 10 bilang, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dia minta Kentucky, kita bawa dia ular kobra. Nih, makan sudah. No, enggak pernah. Ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Bisa baca bersama saya? Bisa dengan kuat? Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Satu hari seorang anak minta kepada papi, aku minta ikat pinggang kulit asli. Biasanya jam tangan dapat, rantai emas dapat, semuanya dapat. Tapi kali ini dia bilang, nah permintaan kamu terlalu berat. Nah, buka ikat pinggang itu susah. Bayangkan saudara kasih, pencopet buka ikat pinggang kita. Kalau pakai pisau kan ikat pinggang putus. Nah kalau dia mengisi pelan-pelan, kalau dia buka pelan-pelan, saudara kita bisa, kenapa buka ikat pinggang? Hah? Saudara kasih, Tuhan tidak terbatas menolong kita. Tuhan tidak ada catatan di kecil di bawah, minta tuh rasa-rasa, tahu diri, minta tuh lihat, lu siapa? Katakan, saya anak Tuhan, minta yang terbaik. Katakan, I am the son of God, I can ask the best and the biggest of God for me. Saya minta yang terbaik. Jadi walaupun saya di Kota Kupang, saya minta yang terbaik di Amerika, di Australia, di Eropa. Saya minta yang terbaik. Tuhan kasih saya sepatu Eropa yang terbaik. Ya dapat sepatu dari Eropa yang terbaik. Apa saja? Kenapa? Mungkin saya pikir, kalau bukan saya sombong, cuma saya enjoy relasi saya. Tikus mati dalam kumpulan padi yang banyak, lumbung. Kenapa? Karena mungkin tikusnya karena stroke sehingga mulutnya tidak bergerak. Nah, banyak stroke rohani yang tidak mampu bicara dengan Tuhan. Karena perasaan ini, perasaan itu. Kelebihan kadar ragunya. Kelebihan kadar ketidakpercayaannya. Makanya stroke roh imannya, saudara. Tuhan bilang, Bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik. Oh, haleluya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Come on. Jangan ragu dengan kebaikan Tuhan. Saya dulu belum kenal Tuhan. Lebih baik, saya baru bertobat. Saya pegang satu gantungan, ada daster ibu-ibu, ada Oma Fangiraya punya daster gantung di situ. Saya pegang itu daster, saya bilang, Tuhan kalau beta bisa jahit daster, saya sudah senang. Tapi saudara tahu Tuhan berikan saya kemampuan bikin baju sampai mulai dari TK pakai sampai siapa menikah, banyak yang belanja menikah, mungkin John pun John juga saya menjahit. Ini Pak Habil tadi baru bilang, Pak John pernah perbaiki saya punya celana katanya. Semua banyak yang saya bisa lakukan. Padahal saya minta apa saudara? Jahit dasar itu saudara, kalau kelas saya ahli, saya tutup mata aja bisa jahit dasar. Tutup mata aja bisa saudara. Saya raba-raba orang saya tahu ini pinggangnya berapa saya tahu. Saya lihat orang dari mimbar, pendeta khotbah saya lihat mimbarnya. Oh, nanti saya jahit, Pak saya kasih. Habis khotbah dia ukur celana di belakang, kok pas? Pak ya kan saya skill. Lihat saya minta hanya untuk apa saudara? Minta menjahit pakaian daster itu all size saudara enggak ya. Tapi Tuhan kasih saya. Jadi dari situ saya tahu bahwa Bapa sangat peduli saya dan saudara. Bilang kiri kanan, jangan ragu percaya Tuhan. Amin saudara, amin. Kali kita iri jengkel orang lain karena kita berpikir ini dia tahu sama orang dia melebeh. Ya dia melebeh menurut kita, tapi menurut Tuhan dia menggunakan haknya untuk menikmati Tuhan. Oke? Jadi Yesus sesungguhnya menyuruh kita untuk meminta sesuatu kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amen. Dia bilang minta.
Nah kadang-kadang kita minta, Tuhan, beta minta sedikit supaya orang tahu beta ini bisa sombong. Kita tidak minta untuk kita bisa sombong-sombong. Kita minta karena kita mau menikmati Tuhan sebagai Bapa. Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Lalu dia bilang apa? Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacita. Minta. Kita tidak minta kota, kita minta bangsa ini untuk Indonesia. Kita minta bangsa-bangsa. Ask of me nation, dia bilang. Mintalah bangsa-bangsa kepadaku. Nah, umat Tuhan, seringkali kita takut meminta karena kita tidak tahu mau untuk apa kita minta. Karena tanpa meminta pun Tuhan memelihara umat manusia. Amen. Matahari diberikan pada orang percaya dan tidak percaya. Ya. Kita meminta karena kita tahu di dalam Alkitab. Roma 8:32 bilang, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan atau memberikan berapa banyak? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kita minta karena kita bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus tentu untuk menyelesaikan apa yang Yesus amanatkan kepada kita. Apa yang Yesus suruhkan kepada kita. Kita tidak minta untuk perut kita dan kepentingan kita dan keluarga kita. Tapi kita meminta karena Yesus bersama dengan kita untuk melakukan misinya. Okay? Jadi Roh Kudus mengingatkan kepada Rasul Paulus untuk bilang kepada jemaat bahwa kita diberikan segala sesuatu. Jadi coba kita ingat segala sesuatu atau all. Coba katakan segala sesuatu. Masa depan, hari ini, kebutuhan, semua. Nah, umat Tuhan, ada bagian-bagian tertentu yang ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan yang menaruh ini. Seperti seorang ayah yang berpikir tentang anaknya. Ketika saya baru tamat SMA, semua ada Tani Landena, ada teman-teman saya yang sekarang ini mereka ada di berbagai macam negara, kota. Ketika saya tanya Tuhan, saya tamat SMA. Tuhan ini mau saya tidak minta Tuhan, tapi saya bilang Tuhan ini mau saya niat. Nah, umat Tuhan ini satu level lagi yang kita mesti belajar. Bukan sekedar minta saja, tanda kutip bisa minta sembarangan, minta ngaur-ngaur, minta untuk penuhi keinginan dagingnya. Tapi juga kita bisa dengan meminta Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Dia mau tentang kita. Ini yang luar biasa. Seorang anak datang pada ayah, papa nih kira-kira berpikir saya ini bagaimana? Itu berbeda dengan dia sekarang, nih kasih saya Pak, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu. Itu akan levelnya atau tingkatnya berbeda. Saya tanya Tuhan, kamu belajar bahasa Inggris. Saya pikir belajar itu kursus. Saya kursus bahasa Inggris, nggak ada uang, nggak bisa bayar. 2 bulan, 1 bulan macet. Lalu saya datang, Tuhan, bilang saya nih belajar bahasa Inggris, saya sudah kursus, kenapa Tuhan tidak kasih saya uang? Tuhan bilang saya tidak pernah suruh kamu kursus, saya suruh kamu belajar. Oh, belajar sendiri? Oh, oke. Saya perlu Walkman, tape kecil, headset. Tahu-tahu Tuhan kasih. Saya perlu Alkitab, tahu-tahu Tuhan kasih. Saya perlu belajar di luar negeri, tahu-tahu Tuhan kasih. Saudara, karena Tuhan mau saya belajar. Nah, akhirnya saya dalam 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, saya belajar bahasa Inggris dan komplit. Ngomong, tulis, translate, semua lancar. Oh, itu. Padahal kursus murah aja, 25.000. Tapi Tuhan tidak suruh saya kursus, Tuhan suruh saya belajar. Dan saya belajar sendiri. Tengah-tengah malam saya belajar. Sampai kamusnya rusak. Itu kata-kata pindah dari pikiran saya. Saya bawa dari Kupang, kamusnya hilang. Karena copot semua kamus, saudara ingat. Saya mulai dari penulisnya sampai tarah yang saya kuasai semua. Umat Tuhan lihat, jadi ada bagian tertentu yang kita tahu. Nah, level seperti ini yang luar biasa. Dia meminta karena dia mau mengenal rencana Allah. Minta karena mengenal rencana Allah. Coba katakan bersama saya,
minta karena mengenal rencana Allah. Itu orang yang dewasa seperti itu. Bukan sekedar minta-minta. Di dalam Galatia 4 yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu adalah anak, maka kamu juga ada ahli waris. Adalah ahli waris oleh Allah. Kita adalah ahli waris Tuhan melalui Kristus. Ahli waris sama seperti ketika orang tua kaya meninggalkan warisan yang diserahkan kepada anaknya. Itulah ahli waris. Menerima sebuah pemberian hibahan dari seseorang yang mempercayai kita, yang menganggap kita atau benar-benar kita adalah anak. Tuhan ingin kita mencari terlebih dahulu kerajaannya. Yang kebanyakan orang Kristen ini gagal melakukannya. Dia mencari, saudara kekasih, apa yang dia inginkan. Tapi dia tidak mencari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan bilang seeking first. Ya, Lukas 12 ayat 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat 30, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31, bisa sama-sama. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi kita melihat di sini, Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang sangat mau untuk memberkati kita tanpa batas. Karena dikatakan di situ, akan ditambahkan. Nah, kalau ditambahkan, itu seperti ini. Ketika kita membeli nasi goreng, tambahannya acar, saudara ngasih. Tapi kalau saudara datang di situ, Mbak, aku mau beli acar 1 baskom. Dia bilang apa? Di sini nggak jual acar. Mbak, beli aja nasi goreng, nanti aku kasih bumbu. Aku tambahin lah, tambahin sambalnya, oke? Nah, seringkali kita mau sambalnya, kita tidak minta nasi gorengnya, saudara ngasih. Akibatnya, dengan kata lain, kerajaan itu, Anda tidak bisa sembarangan mencari kerajaan. Anda tidak bisa kerajaan itu adalah kita menjadikan Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Carilah dulu kerajaan itu, artinya saudara kasih, kerajaan Allah dengan di dalam kerajaan itu ada 3 hal tadi sudah disinggung. Ada ketetapan, ada perintah, ada peraturan. Nah, ketetapan, perintah, dan aturan inilah yang seringkali orang Kristen gegabah sehingga mereka hanya bilang, memang Tuhan tidak jawab. Tuhan tuh pilih-pilih ya. Kalau hamba Tuhan, nabi Tuhan, rasul sih oke. Hamba Tuhan ini untuk Pak John mungkin oke, tapi saya tidak oke. Kenapa? Karena orang tidak mengerti prinsip-prinsip apa yang ditetapkan TAP MPR misalnya. Itu tidak bisa dirubah. Kecuali ada meeting atau ada rapat resmi untuk merubahnya. Kalau tidak, ketetapan. Peraturan itu Anda tidak bisa rubah. Indonesia jalan dari kiri. Karena kita motor baru ambil saja dari kanan. Nah, siap-siaplah saudara ya. Itu aturan. Kita tidak bisa lakukan. Perintah itu bukan undangan. Perintah itu harus dilakukan. Undangan bisa ya atau tidak. Apalagi pilihan bebas, coret yang tidak perlu, saudara kasih. Nah, jadi di dalam kerajaan Allah kita prinsip-prinsipnya. Makanya tadi sudah disinggung oleh Ibu Melty. Prinsipnya apa? Saya mempercayai Tuhan, walaupun 1000, 2000 saya mempercayai Tuhan. Nah, itu adalah ketetapan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan? Itu adalah peraturan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan menghormati Tuhan, dengan membawa sesuatu persembahan. Nah, mencari kerajaan ini yang banyak orang Kristen kan mereka tidak diajarkan, sehingga mereka pikir mencari kerajaan itu datang ke gereja. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang yang tugas di medan-medan perang, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, mereka tidak pernah ibadah. Mereka lakukan pelayanan palang merah. Salah satu anak mantu Om Ais
dia kerja di bagian perang-perang. Dia bilang, John, saya tiap hari dengar peluru itu saya sepertinya keropok yang pecah saja, saudara. Ya. Hidup dengan aliran listrik yang hanya 3 jam. Habis itu panas 49 derajat. Keadaan yang sangat. Tapi mereka cinta Tuhan. Bawa persembahan mereka, mentransfer persembahan perpuluhan mereka. Jarang gereja, tidak pernah ke gereja karena dia ditugaskan. Tuhan memberkatinya, menjaganya, melindunginya. Itu aturan. Jadinya, oh ini minggu ini biasa datang gereja, ini bulan biasa datang gereja, pada perpuluhan saya nggak kiri. Kan bisa diterang. Jadi Bapak Ibu lihat, seringkali orang berpikir bahwa datang gereja itu mencari kerajaan. Banyak orang datang gereja itu pingin ketemu, besok lama ketemu di gereja itu kesempatan. Jadi kapan khotbah habis, Pak nanti baru kongko-kongko di sana. No way, datang gereja tidak berarti datang mencari kerajaan Allah. Kalau orang mencari kerajaan Allah, pasti dia datang beribadah. Amen. Tapi kalau sekedar datang ibadah, belum tentu. Karena saya pernah lihat di banyak YouTube, saudara. Sementara pujian penyembahan, orang angkat tangan, itu ketangkap kameranya. Pencuri datang ambil tas ibu-ibu yang LV, saudara. Ini hilangnya LV. Tas kresek tidak hilang, tapi LV-nya hilang, saudara. Angkat tangan penyembahan, habis mana? Pencopet. Buka di CCTV, oh ada pencopet datang, saudara. Jadi ada orang yang kelihatannya mencari wajah Tuhan karena dia pelan-pelan kan begini. Kita pikir dia merendahkan diri padahal dia lagi lihat itu tas LV. Begitu ibunya angkat tangan dia turun tangan. Bapak Ibu bisa tangkap ya? Jadi seeking first the kingdom itu adalah ketetapan, peraturan, perintah. Mencari kerajaan itu artinya apa? Nah itu perintah. Sehingga banyak kali orang datang ke gereja bertahun-tahun tidak diberkati. Dia yang jarang datang ke gereja diberkati. Kenapa? Karena dia prinsip. Saya sibuk Pak, hari Minggu saya tugas. Harus saya mesti kasih tahu pesawat berangkat, pesawat turun. Kalau saya tidak turun, tidak datang pesawat akan tabrakan. Tapi dia mengasihi Tuhan, dia selalu telepon. Ada banyak beberapa teman-teman kita, mereka melakukan pekerjaan yang jauh. Tapi mereka sama, Kak John tolong berdoa, saya ada lagi nego pekerjaan ini. Saya begini, saya di pulau, saya begini. Mereka terkonek dan mereka safety, mereka diberkati. Ada waktu mereka datang doa puasa Daniel mereka lakukan. Ada saatnya mereka tidak pernah doa sama sekali karena mereka mesti berangkat. Saudara lihat, jadi prinsip, saudara, metode bisa berubah, tapi prinsip mencari kerajaan tidak boleh dirubah. Amin saudara, itu dia. Amsal 18 dikatakan begini, 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan. 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat 21 luar biasa. Baca. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh. Katakan amin. Yes. Kita lihat. Ketika kita mencari, saya mencari Tuhan sejak saya masa muda. Dan saya menikmati ayat ini sangat luar biasa. Dari muda sampai hari ini saya tidak biasa bangun lebih jam 5 Papa. Jam 4 saya sudah bangun. Saya mencari wajah Tuhan. Sudah terbiasa. Karena saya termotivasi dengan membaca. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan saya menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Umat Tuhan. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Bagi siapa? Orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi waktu kita mencari Tuhan, kita menemukan apa yang Tuhan simpan untuk kita. Haleluya. Mencari Tuhan dalam konteks berdoa, bersekutu, mempercayai janji-janji Tuhan, rencana Tuhan. Saya mencarinya. Dan kita akan temukan dan Tuhan simpan bagi kita. Bayangkan saudara guys. Bilang kiri kanan, Tuhan simpan yang terbaik untuk engkau. Haleluya. Caranya apa? Caranya untuk apa? Cari. Ini suami tidur, bapak bilang, Ma, betar kirim SMS kasih mama tadi. Mama baca, tolong doakan papa ya di gereja. Bayangkan saudara guys, dijual HP-nya saja saudara guys. Ya. Gak mungkin.
Bagaimana suami mengalami Tuhan kalau titip doa. Bagaimana suami istri kalau titip anak-anak saja yang radikal. Papa dan mama main video game baru anak-anak datang. Tolong ya kasih tahu Pak Pendeta, Bapak ada sibuk bermain game. No way. Prinsip-prinsip seperti itu tuh. Bahkan ada yang sudah jalan kaki tuh sampai di gereja pas waktu. Tapi begitu ada motor terlambat. Kenapa? Soalnya motor masih kredit, harus dicuci, jaga dan tutup rapi. Makanya datang gereja terlambat. Bahkan ada yang lebih dasar lagi. Bapak Pendeta, saya di sawah, tapi hati saya ada di mimbar. Itu otak rote, saudara kasih. Kau di sawah ya di sawah, kenapa kau lihat di sawah, saya ada di mimbar? Saya tidak lihat kau di mimbar. Saudaraku yang kasih, prinsip mencari ini sangat penting. Bilang kiri kanan, cari dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam doa, dalam kerinduan. Kadang saya mencari Tuhan, mau bicara apa Tuhan? Mau bicara, lagi antri lampu merah Tuhan bilang, bicara ini. Jadi mencari Tuhan itu tidak dibatasi hanya ruangan doa saja. Tapi kalau kita tidak pernah masuk ruangan doa, juga saudara kasih, perlu dipertanyakan. Jika ingin tahu tentang sifat Tuhan yang baik, pengasih dan penyayang, maka pelajari saja bangsa Israel dalam Alkitab. Sudah lihat Alkitab. Di dalam Mazmur 147 ayat 13, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dalam kandungan. Ya. Bangsa Israel dipelihara Tuhan. Wow. Mereka angin-anginan, uring-uringan, error banyak kali. Sudah lihat. Tuhan tuh berikan kesempatan. Jadi apakah kasih Tuhan bisa dipermainkan? Tidak. Kuasa Tuhan tidak bisa dipermainkan, tapi Tuhan memainkan kasihnya kepada kita tanpa batas, saudara kasih. Sehingga seringkali saudara, Tuhan mendidik kita dengan cara-cara yang halus agar kita berbalik mencari kehendak Tuhan. Mazmur 31 ayat 19 sudah dikatakan tadi, alangkah limpah kebaikan Tuhan. Mazmur 47 dikatakan demikian, Tuhan meneguhkan palang pintu. Jadi ketika orang percaya membaca Alkitab, kita harus pikir bahwa bagaimana Tuhan memperlakukan bangsa Israel. Dia mendidik mereka. Dia mengajar mereka. Kadang-kadang tidak mau diajar, maka dihajar. Karena kekerasan kepala. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus menulis satu tulisan yang luar biasa di Mazmur, Yohanes 17. Dia bilang begini, ini luar biasa. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau. Bilang kiri kanan, Tuhan mengasihi kamu seperti mengasihi Yesus. Haleluya. God love you as He loved Jesus. God love me as He loved Jesus. Bayangkan, sebagaimana Tuhan mengasihi Yesus, demikianlah Dia mengasihi saya. Jawab saya, sebagaimana Tuhan mengasihi Yesus? Oh umat Tuhan, kita perlu pawayuan tentang ini. Come on! Karena kalau kita tahu pawayuan tentang ini, uang boleh tipis, keadaan boleh tidak memungkinkan, Tuhan selalu mungkin bagi kita. Di dalam Lukas 12 lebih dahsyat lagi. 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, umat Tuhan, kan biasanya dijual tuh di pedagang burung di Timur Tengah sana, dikatakan di situ bahwa dijual itu sudah 5 ekor 2 duit. Artinya 1 duit dapat berapa? 2. Kalau 2 dapat berapa? 5. Berarti 1 apa? Bonus. Yang bonus saja Tuhan perhatikan. Amin. Amin. Yang bonus saja Tuhan perhatikan, apalagi yang asli, saudara kasih. Dengar, saya dan saudara ini bukan bonus, asli ditebus oleh darah Yesus. Bahkan ayat yang ke-7 dahsyat. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan. Karena kamu
Ganti nama saudara. Karena VLC lebih berharga daripada banyak unta. Apakah kita mengenal seseorang yang mencintai kita dan mempeduli kita sampai dia menghitung rambut kita dan memberi nomor-nomor kepada rambut kita. Begitu istri pulang dia pegang rambut, mami ini nomor 1 triliun mama, itu karang. Tidak mungkin dia menghitung rambut. Tapi Tuhan, coba yang Agus agak gundul sedikit saudara, JDDD, JF, ya, Pak Abel kita Agus agak gundul, Okto juga Agus, ya, agak gundul. Saudara, kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan akan kasih tahu itu ada berapa suku. Bayangkan, ada orang yang bisa, adakah orang yang mencintai saudara sampai dia tanda rambut saudara? Tidak. Tuhan menghitung saya dan saudara karena dia menandai kita. Tanda cinta, katakan tanda cinta. Saking cintanya dia menghitung rambut kita. Amin. Walaupun agak guling-guling ke seluruh tetap jumlahnya sama saudara. Saya merenungkan ini, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya belum pernah ketemu orang siapapun dia bilang saya cinta saya lalu dia bilang, Pak John aku sudah hitung rambut bagian kiri yang agak potong itu, yang ada strap itu ada 2.000 di situ. Nggak ada. Tapi Tuhan mengenal. Dengan kata lain begini, kalau rambut saja kadang-kadang kita tidak peduli, Tuhan perhatikan masa depanmu sungguh ada. Kebutuhan anak-anakmu tersedia. Percaya dan terima dalam nama Yesus. Saya yakinkan kita bahwa Bapa Surgawi kita melakukan hal itu untuk dia menghitung. Bilang di kiri kanan, Tuhan menghitung rambut kamu, jangan takut. Kalau rambut saja dia hitung, dia akan hitung berapa banyak beras yang kamu perlukan. Berapa banyak masa depan yang kamu perlukan. Berapa banyak uang yang kamu perlukan. Untuk mengimani dan mendapatkan penggenapan visi. VLC, jangan khawatir. 4 legasi Tuhan sudah hitung berapa triliun. Paling tidak 150, haleluya. Umat Tuhan, mengenal ini akan membuat kita bebas tanpa tuduhan mempercayai Tuhan. Karena kita percaya, dia Bapa yang sangat peduli dan mengasihi kita. Yang terakhir, yang keempat, bilang kiri kanan seperti ini. Kasih tahu di kiri kanan seperti ini. The Lord enjoy your existence. Haleluya. Saudara pernah baca di auto, di bus? Dia lagi, pernah? Dia lagi, artinya bosan kamu kok, dia lagi, itu lagi. Pada waktu Anda dan saya muncul, Tuhan bilang welcome, haleluya. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia membangun engkau dan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah. Wow, bagaimana pengantin suami itu mereka happy. Demikian Tuhan tuh happy dengan kita, haleluya. Kenapa Tuhan pakai pengantin laki dan perempuan? Artinya begini, Tuhan sempurna dalam menyalurkan kasih sayang kepada saya dan saudara. Seperti girangnya pengantin laki-laki dan perempuan, demikianlah Tuhan bergirang atasku tuh. Oh, luar biasa. Tuhan punya kegirangan itu sangat ajaib, luar biasa. Dia bergirang karena kita. Jadi banyak orang Kristen saudara yang kasih, bahkan mereka tidak tahu kebenaran ini. Mereka hanya pikir Tuhan hanya pegang kayu sepotong lalu tinggal. Kamu tidak renungkan, pukul. Kamu tidak berperbuatan, pukul. Kamu tidak mengasihi, pukul. No way. Tuhan punya cara yang terbaik untuk mendidik kita. Bahkan dengan kedipan matanya kita tahu, itu artinya bertobat. Haleluya. Karena kita merasakan hati Tuhan. Dia bersuka cita. Sefanya dikatakan 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Katakan amin. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan... Jadi lihat, Tuhan tuh bergirang bukan karena ada lagu girang. Tapi begitu dia lihat saya dan saudara muncul, dia bilang, "Hore, VLC datang." Amen.
Ada satu penantian yang saya pernah alami dalam hidup saya. Ruth bilang, Papa, Dad, tunggu, beta akan bawa beta punya pasangan akan datang. 1 tahun, 11 bulan, 10 bulan. Tinggal hari-harinya, Elvis jemput mereka di airport. Datang saudara yang kasih, saya tunggu nih. Pas begitu kok masuk, Papa John, beta datang. Ini Ruth ajar dia pastinya. Kok dia bisa tahu bahasa Kupang kayak begitu? Weh, saya sangat, welcome son, datang. Dan saya bilang, saya baptis kamu dan saya baptis dia. Saudara. Tuhan menanti engkau dengan kegirangan. Halo? Halo? Tuhan bilang welcome. Jadi umat Tuhan, ketika Anda bangun pagi mencari Tuhan, Tuhan tuh sudah ada, dia menanti engkau. Apalagi tulis di setup, di HP setup tuh, ada yang pakai kata, meeting Father in Heaven. Begitu, setan apa yang ganggu mereka semangat pada tulis meeting Father in Heaven. Karena saking ngantuknya dia bilang, ini orang beta masih tidur suka bangun ya kan? Meeting Father in Heaven 5 o'clock. Dengar, ketika kita berjanji Tuhan tuh pas waktu. Amin. Tuhan bilang tahun depan waktu seperti sekarang, betul terjadi. Nah seringkali umat Tuhan kita tidak menikmati Tuhan. Tapi Tuhan begitu enjoy dengan kita. Tuhan bilang aku bergirang, aku bersuka cita, bersorak. Bukan kita menyanyi saja. Tapi Tuhan bergirang. Nah, kata bergirang, bagaimana kalau seseorang bergirang dan bersorak-sorak kegirangan karena kemenangan? Saudara pernah lihat kemarin Indonesia? Sampai Jokowi bilang Jokowi saya bilang dua, pakai dia bikin vlog lagi. Saya ada di sana, seperti orang kolot kelihatannya. Tapi karena dia bergirang untuk Indonesia bisa masuk di kualifikasi Piala Dunia. Bisa tembus Piala Dunia juga, amen. Dia bergirang. Dengar saudara kekasih, Tuhan bergirang atas keberhasilan kita. Tuhan senang melihat kita happy, saudara kekasih. Tuhan senang melihat kita bahagia, haleluya, dia bergirang. Bahkan Tuhan menceritakan kita kepada orang lain, haleluya. Dia bersorak atas kita. Nah sekarang saudara kekasih, saya mau ajak kita bersorak. Bisa saudara kekasih, teman-teman bisa mainkan musik kita. Dan memang sudah sampai di sini saya sampaikan, tapi saya mau supaya kita coba, saudara kekasih, bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu, saudara siapa belum? Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, come on. Ayo, mari kita bangkit berdiri, kita respon saudara kekasih. Saudara kekasih dengar, bilang di kiri kanan, Tuhan sangat menikmati kehadiran kamu. Keberadaan. Ya. Memang saudara kekasih, kita tentu memakai pakaian gereja oke. Pakaian perjamuan terserah saudara kekasih. Tapi dengar, Tuhan mengenal hati kita. Haleluya, Tuhan bergirang karena kita. Thank you Lord, amen. Dengar umat Tuhan. Jangan izinkan stresmu membunuh engkau. Karena apapun persoalanmu selalu ada jawaban. Apapun kebutuhanmu selalu ada jalan keluar dan pemenuhan dari Allah. Haleluya. Tuhan Allah di tengah-tengah. Saya mau supaya bukan saja di sini saudara kekasih, tapi nanti di rumah pas saudara terima kabar yang kurang enak, lihat saudara bilang, Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar, dan dirakan dengan suka cita. Dia mengasihi dan menyukai karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Taruh tangan di kanan, kiri sudah bilang begini, Tuhan biar saudaraku mengalami engkau. Doa bagi orang di kiri kanan saudara. Biar saudaraku mengalami engkau Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mengalami kita. Tuhan sangat menyukai kita. Come on, Tuhan sangat menyukai kita. Amen, amen. Angkat tangan saudara, katakan begini. Saya menerima kehadiranmu dalam hidup saya. Katakan, semua yang kamu sediakan bagi saya, aku menerimanya. Amen. Kasih pujian bagi dia. Haleluya.